Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam channel Klapos Malamoy. Saya ingin membagikan kebenaran firman Allah, namun sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ada karena diperkenankan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Firman Allah terbuka di hadapan kami. Sebelum hamba menyampaikan, datanglah dengan kuasa Roh Kudus memberkati firman Allah, supaya ketika firman-Mu turun menjadi berkat bagi pendengar, membawa berkat bagi kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan 26. Dengan perikop keturunan Kain, Set, dan Enos. Beginilah firman Allah. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Enok. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Enok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Metuel, dan Metuel memperanakan Metusael. Dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Namun adiknya ialah Jubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Jubal. Kain bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Jubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah saudaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang pemuda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ayat yang ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian jauh firman Allah yang dikatakan berbahagia adalah kita semua mendengar lalu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Renungan kita ada pada ayat ke-25 dan 26 dengan tema cucu milenial Adam yang pertama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 25, pasal 4 ayat 25-26 berbicara tentang keturunan Kain dan Enos. Namun yang menjadi pokok bahasan saya pada saat ini
khusus pada ayatnya 25 sampai dengan 26 yang berbicara tentang Adam, Set, dan Enos. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana lahir bagi Adam seorang anak laki-laki yang dinamai dengan nama Set, sebab katanya Allah telah menganugerahkan kepadaku anak lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kemudian lahirlah bagi Set seorang anak bagi Set yang diberikan nama Enos. Pada saat itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kata yang dipakai untuk memanggil adalah Elaphastasen dalam bahasa Yunani, yang mempunyai arti yang sama dengan kata menyenangkan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Set hingga Enos memilih menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang yang sadar akan pemeliharaan Tuhan, yang akan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan pemilik hidup ini. Sebab hubungan persekutuan yang dibangun Allah dengan Adam dan Hawa telah hancur oleh dosa, di mana dosa ini mempengaruhi merusak persekutuan hubungan yang baik Allah dengan manusia, sehingga hubungan itu rusak dan menodai seluruh kehidupan manusia saat itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa memberikan manusia sebagai pendosa, maka dengan memiliki hati yang baik bagi Set yang berusaha untuk menyenangkan hati Allah sebagai satu-satunya Tuhan di atas kolong langit ini, demikianlah maka Enos adalah satu tokoh yang muda yang menjadi pembaru dalam kehidupan orang saat itu, yang mengakibatkan suatu pembaruan hidup keimanan umat manusia yang ada dalam kondisi tercemar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan orang saat itu yang mengakibatkan suatu pembaruan hidup umat, sangat penting bagi manusia adalah ciptaan dalam karya kreatif Allah, maka patutlah dimuliakan dan menyenangkan hatinya dalam kehidupan sebagai orang yang diciptakan. Bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia? Supaya ada persekutuan hubungan kasih dan pemeliharaan hidup. Sehingga ketika Set memilih untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah sebagai pencipta, maka persekutuan kasih ini turun atas kehidupan anak, yaitu Enos. Enos sebagai seorang, pada saat itu orang mulai mengenal Tuhan, orang mulai memanggil nama Tuhan, orang mulai menyenangkan hati Tuhan supaya kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian pula dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang berbicara tentang tubuh sebagai rumah Allah. Dengan demikian maka sebagai umat Tuhan yang menghayati cinta kasih-Nya, pantaslah menyenangkan hati Tuhan dalam kasih dan pengabdian dengan cara, pertama, tubuh kita harus menjadi persembahan yang kudus
dengan mematikan segala keinginan tabiat dosa dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Kedua, orang percaya janganlah menjadi serupa dengan dunia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sistem dunia ini jahat, hingga kita harus memberikan sikap yang tegas, memberikan atau mengambil keputusan yang tegas terhadap segala sistem yang ada di sekitar kita. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari dalam dunia ini, sambil memberitakan kebenaran yang kekal dan standar kebenaran firman Allah. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, tetapi juga sebagai pendengar Klapos, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan keluarga. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17 hingga 24. Orang percaya harus membenci dosa dan kejahatan, harus menolak dosa dalam bentuk apapun yang hadir di sekitar kita. Keserakaan, mementingkan diri sendiri, dan segala rupa-rupa dunia. Keempat, kita harus memiliki pikiran sebagai orang beriman, harus selaras dengan firman Allah. 1 Korintus 2 ayat 16. Orang percaya harus memiliki pikiran Kristus. Kita harus memandang segala perkara dengan cara Allah menilai, mengasihi yang Allah kasihi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan. Gereja Kristen Jili di tanah Papua berada dalam bulan Bina Keluarga, dan setiap gereja telah memberitakan, menyampaikan, membina dengan segala bentuk cara untuk membangun persekutuan keluarga dengan Tuhan dalam menghadapi tantangan iman yang marak terjadi atau pandemi COVID saat ini. Semua tempat-tempat ibadah telah ditutup. Tetapi bagaimana keluarga sebagai milik Tuhan? Keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Keluarga itu harus diberkati oleh Tuhan untuk memperoleh kasih sayang Tuhan, untuk memperoleh cinta kasih Tuhan, melindungi keluarga. Maka yang harus dilakukan oleh keluarga Kristen atau keluarga Tuhan, pertama-tama harus membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan dengan memanggil nama Tuhan. Memanggil, kata lain adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Tunduk pada firman Allah. Tunduk pada firman Allah, membangun sabda, mesbah firman dan mesbah doa bagi keluarga. Keluarga tidak boleh lengah menghadapi kondisi saat ini. Keluarga Kristen harus tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seisi rumah saling menguatkan dengan kasih dan satu tujuan dalam keluarga Allah, di mana generasi milenial harus berpikir lebih cerdas, lebih cepat dan cerdas menggunakan waktu dan kesempatan, menjawab pergumulan iman dalam masa pandemi ini. Saat ini masalah iman dan tantangan iman bisa membuat orang percaya sulit untuk percaya atau
sulit percaya kepada Tuhan. Sebab itu, dalam tantangan ini yang kita harus lakukan, pertama memanggil nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh yang membangun pertama oleh keluarga Set. Membangun hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Kedua, membangun fondasi keluarga dengan dasar firman Allah sebagai akibat dosa masih berlaku dalam dunia saat ini, sehingga keluarga harus selalu memberikan kekuatan firman, membangun hubungan yang dekat dengan satu dengan yang lain. Sebab tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa Tuhan di depan kita, maka segala rencana kita sia-sia. Dari semua yang kita lakukan itu, kita akan memperoleh, pertama, orang itu akan diberkati dengan kelimpahan, diberinya kekuatan, diberinya kesehatan, terlebih nafas hidup. Kedua, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Ketiga, hidupnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Persekutuan pendengar Klapos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, zaman ini adalah zaman yang sulit. Karena itu jadilah orang-orang yang diberkati dan memberkati bagi sesama, dan selalu menyenangkan hati Tuhan dalam hidup dan perilaku kita sebagai orang beriman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, firman Tuhan telah disampaikan, Tuhan sempurnakan bagi kami sekalian. Bagi pendengar, firman tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu melakukan perkara yang besar di tengah-tengah keluarga yang mendengar dan melakukannya. Diberkatilah semua kru, tapi juga para hamba-hamba Tuhan yang mendukung terlaksananya siaran Klapos di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.